Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Ismaya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Lampung, program studi pendidikan ekonomi dengan nomor peserta 221306 11039, dan saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Yadika Natar. Selanjutnya, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Miss Rita dalam pembelajaran ekonomi. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Reva boleh dipimpin doanya? Ya, Reva sebagai ketua kelas. Silakan Reva. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Oke, sebelum mulai pembelajaran, Miss Rita terlebih dahulu akan absensi kelas 10 ya. Ada yang nggak hadir kira-kira hari ini? Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Baik. Baik, mulai dari A. Amelia. Hadir, Miss. Oke, Amelia Bintang. Miss. Laura. Hadir, Ken Lintang. Hadir, Miss. Oke, hadir. Melinda. Hadir, Miss. Analisa. Hadir, Miss. Absensi sudah. Sebelum mulai pembelajaran lagi, Miss Rita pengen kalian punya sesuatu yang seru ya, biar semangat belajar sama Miss Rita. Pelajaran ekonomi siang-siang ngantuk Miss Rita. Nah, biar gak ngantuk, yuk. Namanya tepuk semangat, bisa? Ada yang pernah ikuti tepuk semangat? Bisa. 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 Ya. Oke, kalau nggak bisa, Miss Rita kasih tahu. Berdiri. Biar gak ngantuk ya. Oke, siap-siap tahu. Nggak bisa tadi ya. Tepuk semangat. Asik-asik jalan. Masih ngantuk ya? Oke, selanjutnya bisa kita mengingatkan kalian kembali. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Sistem. Ya, sistem pembayaran pinter. Suci ya sama analisa ya. Apa namanya sistem pembayaran? Minggu lalunya lagi tentang apa? Iya. Ada runtutannya ya. Setelah pembelajaran minggu lalu ada bank sentral, lalu sistem pembayaran. Berarti hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Pembayaran tunai dan non tunai. Oke, ini cakep pembayaran tunai dan non tunai. Sebelum mulai pembelajaran, Miss Rita di grup sudah share tadi ya. Kita harus ada proses awal. Tadi kata analisa Miss, kita mau belajar pembayaran tunai dan non tunai. Tapi untuk hari ini sebelum kita mulai, saya belum kasih tahu benar yang dikatakan si analisa. Cuma kita harus post test terlebih dahulu. Sudah dibuka grupnya? Sudah siap? Udah dibuka? Revan belum ya? Belum nih. Oke, silakan dibuka, ada saya kata itu di grup kalian. Ada berapa soal? Belum. Ya, silakan dipilih. Nggak bisa nih. Sudah terbuka soalnya? Sudah. Oke, kalau sudah dibaca langsung jawab secara langsung. Oke, tunjuk tangan ya, nomor 1 jawabannya ini. Oke? Ya. Ada yang mau langsung jawab? Iya, oke Indri, nomor 1. Boleh dibaca soalnya. Baik Indri, boleh dibacakan soalnya. Berikut ini yang bukan merupakan alat pembayaran non tunai adalah A. Uang tunai. Iya, pilihannya di situ ada cek, ada nota debit, kartu kredit dengan jilid giro. Jadi salah satu yang bukan pembayaran alat non tunai itu adalah uang tunai. Siapa yang bisa kasih alasan? Kalau Indri kan tadi sudah jawab tuh, nih jawabannya yang bukan adalah uang tunai. Ada yang bisa bantu Indri? Indri tadi sudah jawab tuh, jawabannya adalah uang tunai. Kenapa uang tunai jawabannya? Nova tadi katanya mau tunjuk tangan, apa Nova? Karena uang tunai adalah alat pembayaran secara tunai. Oke, betul ya? Iya. Berarti kalian di sini sudah tahu nih tahapan awalnya. Oh, berarti hari ini
saya akan belajar tentang alat pembayaran tunai. Lalu yang kedua, siapa yang mau jawab? Aku nih. Oke, silakan Ken Lintang. Nomor 2 Ken mau jawab nih. Salah satu fungsi asli uang adalah sebagai alat pembayaran. Iya, betul ya? Fungsi kata si Ken Lintang, bahwasanya jawaban nomor 2 adalah fungsi asli dari uang itu adalah alat pembayaran, bukan sebagai penunjuk harga, bukan sebagai satuan hitung, bukan juga sebagai penunjuk kekayaan atau pendorong ekonomi, melainkan sebagai alat pembayaran. Di Miss Barter, nanti ini adalah salah satu sejarah uang. Nanti kita pelajari tuh ya, alat pembayaran tunai, awal mulanya bagaimana sih, nanti ada sejarahnya. Paham ya? Jadi sudah tahu nih tahapan awalnya. Dulu sebelum ada uang kita pakai barter ya, jawabannya adalah barter. Oke, terima kasih Jehan. Terakhir satu lagi, siapa nih? Cukup kuisis hari ini? Cukup. Siapa yang merasa tidak betul jawabannya di kuisis? Rekan betul berapa? 4. 4, berarti betul semua ya. Oke. Siapa lagi yang merasa tidak jawabannya masih salah? Suci? 2 betulnya? Jadi senyum dia. Nanti ada pretest akhir sama kuisis juga. Jadi silakan diperbaiki proses awalnya. Nilainya sudah terekam di kuisis ya. Jadi nanti di pretest akhir juga masih pakai kuisis, harus diperbaiki yang belum dapatkan nilai sebaik yang diinginkan. Paham? Oke. Oke, biar kesemangat lagi, kasih tepuk tangan dulu buat kalian yang selanjutnya. Oke, dengarkan cerita kenapa sih kita harus belajar mengenai alat pembayaran di dalam kehidupan sehari-hari. Alat pembayaran itu pasti sudah kita temui ya. Oke, tadi Reva jajan nggak? Jajan nggak? Jajan di kantin ya. Oke, pakai uang tunai, uang tunai atau uang non tunai? Tunai. Oke. Kenapa Miss harus belajar alat pembayaran? Salah satunya adalah kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, ya kan? Sehingga kalau kita butuh pengen minum, tadi kata Reva, saya sudah jajan Miss di mana namanya? Di kantin minum. Nah, berarti Reva saat itu sedang butuh minum. Mau pakai apa transaksinya? Alat pembayarannya secara tunai. Paham ya? Paham. Dan kemudian pembelajaran kalian, saat kalian sudah menganalisis tentang alat pembayaran tunai, kalian itu bisa berdiskusi dengan teman-temannya, menganalisis lalu berdiskusi tentang alat pembayaran tunai. Jadi intinya tujuan pembelajarannya kalian harus bisa menganalisis alat pembayaran tunai dan berdiskusi dengan kawannya tentang alat pembayaran tunai. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Paham sampai sini nak? Pembelajaran tentang apa? Alat pembayaran tunai. Ya, saya sanggup pautkan dengan minggu lalu ada bank sentral, sistem pembayaran, barulah kita belajar tentang alat pembayaran tunai. Oke, hari ini belajar alat pembayaran tunai. Kemudian setelah nanti diserta bagi kelompok, ada tujuan poin pentingnya. Miss, bagaimana sih trik atau strategi saya supaya literasi saya itu bagus ya? Jadi hari ini Miss Rita mau kasih strategi buat kalian supaya bacanya nanti diskusinya cepat ya. Pertama, strategi P, Q, for R. Ada yang pernah dengar ini? Siapa tahu di internet pernah baca? Ya, biar literasi kalian bagus. Karena di ekonomi kan banyak materi-materi yang harus kalian baca ya. Bagaimana sih supaya saya cara bacanya cepat atau literasinya bagus? Pakai strategi ini. Ingat, pakai strategi apa? P, Q, for R. Jadi P-nya itu adalah review. Apa? Review. Apa ya manfaatnya belajar alat pembayaran tunai? Bagaimana ya alat pembayaran tunai sejarah awalnya? Buat pertanyaan nanti dengan kawan-kawannya. Paham? Oke, selanjutnya for R ini R-nya berarti ada 4. Tuh, 2, 3, 4. Pertama, read. Read berarti membaca. Nanti setelah kita bagi kelompoknya, di sini saya sediakan papan kuis ekonomi bantu media pembelajaran kalian hari ini. Kalian harus baca bahan bacaan ekonomi yang buat diskusi. Misal nih kelompoknya si Indri nanti dapat papan kuis ekonominya warna biru.
Indri akan baca tuh, wah soal saya apa ya? Ya kan? Oh tentang unsur uang. Bagaimana unsur uang? Paham sampai sini? Paham. Kalian berarti harus membaca kan di sini, read, membaca bahan diskusi kalian. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya refleksi. Ngapain nih refleksi nih? Refleksi di sini, oh iya, setelah saya membaca, ternyata alat pembayaran begini ya. Oh saya pernah melakukannya. Pembayaran tunainya, oh iya saya pernah boros nih pakai uang tunainya gitu. Merefleksikan diri. Nanti bareng sama-sama. Paham? Paham. Lalu yang terakhir refleksi review. Oh ya. Terakhir itu ya review. Review tulisan apa? Nah, review pokoknya. Yang yang ketiga review, mengulang kembali ulasan-ulasan yang sudah kalian dapat dengan kawannya. Oh iya, materi metode tentang alat pembayaran tunai, unsur-unsur ini begini, fungsi uang seperti ini. Nah, mengulang kembali. Biar set. Yes. Setelah itu yang terakhir riset. Riset ini berarti adalah membuat intisari dari bahan bacaan yang sudah kalian peroleh hari ini. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya sebelum ke kelompok lagi, nanti kelompoknya nanti salah satu contoh ada dari Nova karena dia sudah punya alamat blog. Kelompok ini akan membuat 4 kelompok saya buat ya. 4 kelompok ini akan membuat blog. Pernah dengar ini? Iya. Karena Miss Rita ingin anak-anak kelas 10 ini memiliki literasi yang bagus. Miss, kalau saya sudah punya bahan materi bagus tentang ekonomi kok sayang banget ya kayaknya kalau nggak dipampang secara nyata biar orang lain baca, Miss, ya kan? Buatlah blog pribadi. Buatnya gampang, ada di LKPD. Nanti bisa kita bagikan LKPD-nya melalui grup WA aja, ya. Jadi nanti setiap kelompok harus membuat blog pribadi. Jadi blog tersebut itu tidak dikerjakan sekarang, melainkan kerjaan rumah. Paham ya? Paham. Ini alur perjalanan kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti Hai. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, ini kita bawa media untuk membentuk kelompok kita. Ada bunga, ya, bunga-bunga mawar. Saya jajarkan di meja saya di sini, ya. Oke. Nanti sesuai dengan isi hati, silakan kalian pilih. Salah satu orang harus ambil satu ya. Silakan kalian pilih mau ambil yang warna apa aja sesuai dengan isi hati kalian. Do you understand? Paham ya? Untuk memulai kelompok kita pada hari ini. Siap? Dapat semangat. Asik. Oke. Mulai dari Amel. Ayo Mel. Pilih. Maju. Buru-buru Mel. Email. Selanjutnya mulai dari Amelia Bintang juga. Pilih salah satu ya. Oke, di bawah. Oke, Amelia pilih warna pink. Oke. Amelia bisa pilih warna pink. Oke. Selanjutnya ada Analisa. Analisa pilih warna apa? Oke, pink. Selanjutnya ada Gladys. Oke. Selanjutnya ada Ananta. Pilih warna apa? Oke. Selanjutnya ada Indri. Pilih warna apa? Indri. Tiul. Warna apa Tiul? Laura. Laura Dira. Lupa. Kanita. Melinda. Helga, Aul, Reva, Dewi salah satu, Siti, Okta, Devi, Rizka, ya, Nova. Ada yang belum? Suci. Ada lagi? Sudah semua? Sudah semua? Coba diangkat dulu bunganya. Sudah? Oke, bunga tersebut sesuai ya, sudah dapat ya, oke. Yang mendapatkan bunga warna pink silakan berkumpul dengan pink. Yang berwarna kuning silakan berkumpul dengan
pink. Oke, pinknya ada dua, ada pink muda dengan pink tua. Siapa yang tua? Oke, selanjutnya langkah selanjutnya karena kalian sudah punya kelompok. Nah, salah satu dari kalian harus ada ketua kelompoknya, terserah siapa saja. Nah, ketua kelompoknya di sini akan mengambil kartu undian, warna undian yang dibantu dengan papan kuis ekonomi. Jika misal ya kelompoknya analisa dapat warna biru, berarti analisa dengan kelompoknya akan berdiskusi tentang papan kuis warna biru. Paham sampai sini? Paham. Yuk, maju dulu yuk. Stimulus dulu, stimulus. Lu yang dapet. Boleh? Salah satu dari kalian, satu yuk. Nah, biar konsen. Silakan ya. Oke, sudah duduk dulu karena kita akan stimulus awal. Ya. Sudah dapat semua? Ya. Halo. Hai. Halo, semangat. Ha. Asik, asik. Oke, selanjutnya Miss Rita akan berikan stimulus untuk semua kelompok di sini biar nanti diskusinya bisa menjawab dengan baik tentang papan kuis ekonomi. Paham sampai sini, Nak? Paham. Oke, pertama boleh Miss Rita di pause ya. Siap ya? Silakan. Yang mana? Yang sebelum ini. Ini? Yang Ini. Kelemahan sistem barter. Boleh dibaca. Sudah? Ya. Oke, lanjut ya. Pengertian uang sekarang silakan dibaca dulu. Sudah? Oke. Fungsi uang ada dua. Yang pertama ada fungsi turunan. Silakan dibaca setiap kelompok. Ananta. Sudah? Fungsi yang kedua ada fungsi asli. Sudah? Ya, fungsi asli sebagai alat bukan sama unit
salah satunya pemeriksaan benang uang, ya kan? Nanti ada di soal diskusi. Cukup video pembelajarannya. Ada yang ditanyakan? Miss. Oke, Revan, bagaimana Revan tentang video pembelajarannya? Miss boleh tanya tentang pemantapan kembali materi, yaitu Oke. tahap pengolahan uang oleh BI, ada tahap pemusnahan. Nah, Jadi uang yang sudah beredar itu dimusnahkan ya, Miss? iya betul. Tadi kan tahap pengelolaan uang oleh BI, ya saya ulangi ya. Ya kita makin paham lagi. Tadi Revan tanyanya bagus. Oke, ya. Oke, tahap pengelolaan uang oleh BI. Yang pertama ada perencanaan, pencatatan, pengeluaran, pengedaran, dan pencabutan dan penarikan serta pemusnahan. Dan di sini Revan tadi tanya Miss, mau meyakinkan kira-kira uang itu dimusnahkan itu maksudnya seperti apa gitu ya? Iya. Oke, pemusnahan uang oleh BI itu maksudnya seperti ini. Salah satu contohnya yang kita ambil ya Revan ya. Ada pernah menemukan uang, oh misalnya, oh nggak buat satunya. Ada yang pernah punya uang bentuk jelek, kumel dan tidak layak pakai? Pernah. Nah, pekerjaan BI adalah salah satunya memusnahkan uang tersebut. Musnahnya bukan dirobek, bukan, tapi seperti kayak disortir, biar tidak terlihat seperti uang. Seperti itu, pakai mesin khusus juga. Paham sampai sini Revan? Paham. Iya, jadi pemusnahan yang saya contohkan di sini salah satunya adalah kalau kita menemui uang lecek, BI-nya bukan saya ya, atau bukan kalian. Bank Indonesia-nya menemukan uang yang lecek, yang busuk, yang memang tidak layak pakai, maka akan dimusnahkan. Gitu. Ya, ada lagi? Tidak? Cukup? Terima kasih Revan atas pertanyaannya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai alat pembayaran tunai berupa uang. Bukan uang aja sih, sebenarnya ada uang kertas tadi ya, ada uang girang. Jadi hari ini kita akan belajar alat pembayaran tunai uang nih Miss ya. Nah nanti di diskusi itu kalau nggak salah di kelompok berapa saya lupa, nanti ditemui bagaimana sih demonstrasikan cara melihat uang yang baik itu palsu atau bukan. Ada di kelompok itu ya. Nanti bahan bacaannya Miss Rita kasih, silakan dicari secara detail. Kira-kira punya Miss Rita asli atau palsu? Asli. Tahu dari mana? Coba, ayo tunjuk tangan. Ayo. Ada tipsnya Miss Rita, kata Amel apa Mel? Tipsnya apa Mel? Dilihat, katanya dilihat. Lawang. Ya dilawang, terus dilawang. Oke, iya nih ada penggambar pahlawannya. Oh, gitu ya? Oke, nanti biar lebih lanjut lagi, lebih paham lagi kita demonstrasi. Nanti ada kelompok yang akan mendemonstrasikan bagaimana cara melihat uang tersebut palsu atau asli. Oke, selanjutnya, Daya ada stimulusnya, udah paham ya? Paham. Iya, hari ini ngerti ya, kita akan belajar tentang apa ya? Alat pembayaran tunai. Selanjutnya, kelompok yang sudah mendapatkan, mana yang mendapatkan warna biru? Oke, analisa papan kuis ekonomi ini akan membantu kamu. Kelompokmu akan mengerjakan apa sih kira-kira? Oke. Ini maaf ya, saya online harusnya saya ini ya. Sudah? Nah, ini silakan boleh dicatat atau difoto ya. Atau saya taruh di sini aja ya, biar kalian masing-masing ya. Analisa boleh ke depan. Yang warna pink, siapa warna pink? Silakan. 2 orang dulu dibuka papan kuisnya, kalian dapat apa untuk diskusi? Oke. Wah. Yang warna kuning, siapa yang warna kuning? Kelompok mana yang dapat warna kuning? Oh, Jehan. Oh, sama ya, bunyinya kuning, dapat kocokannya kuning, cakep. Silakan Jehan. Selanjutnya yang dapat warna hijau, silakan. Ya. Oke, papan kuis ekonomi ini membantu kalian agar diskusinya makin baik lagi. Oh, saya dapat yang warna ini loh. Siap? Oke. Sudah ini. Untuk LKPD, saya kirimkan lewat via grup WA ya. Tunggu sebentar, nanti saya kirimkan. Ingat LKPD
LKPD digunakan untuk tugas kelompok tapi tidak dikerjakan hari ini melainkan pekerjaan rumah. Ya. Nanti ya, saya ingatkan sekali lagi nanti di akhir pembelajaran. Oke, bahan bacaannya akan saya kirimkan ya untuk kelompok warna biru analisa, kelompok warna pink ada si Nova, kemudian ada kelompok kuning si Jehan, dan kelompok hijau ada si Indri. Ya, ini bahan bacaannya. You understand? Oke, yang warna biru mana? Oke, yang warna apa itu? Pink ya? Nova ya? Mana Nova? Oke, selanjutnya yang warna kuning. Ini bahan bacaannya. Nanti silakan ditaruh di buku paket ya. Buku paket. Ada yang bawa semua buku paketnya? Ini punya si Indri. Buku paket ada yang bawa atau ada yang lupa? Kalau lupa boleh di sini nanti pinjam punya Miss Rita untuk bahan bacaannya lagi. Halo. Jadi silakan kalian tambah literasinya dengan bahan bacaan, boleh mencari di internet, boleh cari di buku paket yang sudah saya sediakan atau punya kalian. Paham ya? Oke, silakan kerjakan. Mendemonstrasikan fungsi dari uang, bagaimana supaya uang itu terlihat asli, yang palsu yang mana. Nah, itu nanti dia merefleksi diri dia, si Revan dan teman-temannya. Selanjutnya ada review mengulang kembali, ya kan? Habis mengulang kembali membuat intisari. Nanti intisari itu ada kaitannya lanjut membuat blog kelompok. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah. Jadi cara-cara buat blog sudah saya terterakan di situ, soal-soalnya, bahan bacaannya ditambahkan dengan bahan bacaan yang ada di LKPD. Silakan buat blognya minggu depan dikumpul. Oke. Ya. Di sini ada contoh dari Novalu kita, dia sudah kirimkan saya melalui WA. Jadi Novalu kita sudah pernah membuat blog mengenai materi teknologi perkantoran katanya. Materinya itu tentang Microsoft Excel. Jadi ini dia disuruh guru mata pelajaran komputer kayaknya ya apa ya. Lalu bahan materinya itu daripada dibuang begitu aja atau simpan di file komputer aja, dia buat nih inisiatif untuk dibaca banyak orang, maka dia membuatlah blog pribadi. Nah, nanti kelompok kalian seperti itu punya satu blog pribadi mengenai materi ekonomi. Ya, bahan bacaan yang sudah kalian dapat hari ini, kalian rangkum intisarinya pakai strategi PQ4R ini, lalu tuangkan di dalam blog. Nah, blog itu nanti akan dibaca oleh setiap orang yang memiliki alamat blognya atau clue yang diketik nih di Google. Mencari apa misalnya materi alat pembayaran tunai, muncul punya kelompoknya si analisa karena dia sudah buat. Dibacalah informasi tentang materi punya si kelompoknya analisa. Keren nih, punya anak kelas 10 SMA ya Dika nih, namanya analisa. Kemudian ada Laura, ada Amel, ada Donatis. Paham sampai sini nah? Oke, kriteria penilaiannya nanti saya share ada di LKPD juga, silakan kalian cermati, berarti harus membuat. Oke, selanjutnya karena sudah jam 1 kurang 10 ya, atau jam 12 lewat 50 menit, sekarang waktunya diskusi. Kita angkat semuanya bunganya. Halo. Hai. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke, tepuk semangat. Asik, asik. Oke, siap ya? Yang saya lihat yang sudah sangat siap itu adalah kelompoknya
kelompoknya Indri. Silakan Indri. Boleh perwakilan, boleh semuanya maju. Oke, saya kasih review tentang Indri yang warna apa, Indri? Hijau. Hijau. Hijau itu Indri tentang syarat uang, fungsi asli, sama uang girau. Ya, silakan Indri dan kawan-kawan mempresentasikan. Nggak boleh berdiri di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang syarat uang, fungsi uang, dan uang girau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mepresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh anak-anak kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi tentang materi tentang uang kertas dan uang girau. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan uang kartal dan uang girau? Uang kartal merupakan istilah yang merujuk pada alat pembayaran yang seringkali digunakan dalam transaksi dengan metode konvensional. Contohnya, kita membeli minum di kantin dengan menggunakan uang kertas atau logam, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Nah, tentang fungsi uang turunan yang kalian pahami. Silakan ditulis dan diskusikan. oke. Saya tekankan sekali lagi biar nggak lupa kalau kelompok kesedihan ini membahas tentang fungsi turunan uang. Ya, salah satunya adalah uang tersebut fungsinya untuk membayar hutang. Ya, selanjutnya dia membahas uang yang berbasis kertas atau warket apa aja sih? Tadi sudah disebutkan, salah satunya ada cek, ada giro, ada nota debit, sama nota kredit. Oke, tepuk tangan buat kamu, Jack. Oke, terima kasih. Dari kami hari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Oke, nah gitu ya. Oke, sekali lagi Miss Rita ucapkan terima kasih karena kalian sudah membahas dengan baik diskusinya. Sudah paham mengenai alat pembayaran tunai? Saya ringkas, nanti kalian ada ice breaking ya. Salah satu dari kalian kalau tidak bisa memainkan ice breakingnya dengan baik, maka kalian harus siap-siap menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Paham? Paham. Saya tekankan sekali lagi, kita hari ini belajar alat pembayaran tunai dibantu dengan strategi PQ4R. Di situ kita belajar tentang sejarah uang secara singkat, ada fungsi turunan, fungsi asli, syarat diterimanya uang di masyarakat, ya kan? Kemudian apa lagi? Banyak lagi, lupa nih saya Miss, gitu ya. Halo. Hai. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, saya tekankan sekali lagi LKPD-nya silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan saya sudah lihat tautan blognya. Paham? Paham. Misalnya sudah kalian dapat pada
materi-materi yang sudah kalian tulis, nanti berbagi, saling tukar-menukar dengan kelompok lain. Oh iya, materi ekonomi kita yang ini jangan sampai tertinggal. Paham ya? Kemudian bloknya saling berbagi nih, saling adu keistimewaan dan kecantikan tampilan dari bloknya. Ya, ada yang pink-pink, dikasih fotonya, dikasih komen-komennya, boleh. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan mengadakan pretest. Ya, buka handphonenya dulu. Biar sudah dibuka krisisnya. Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Ini soal tentang esai singkat ya. Salah satu contohnya saya bacakan. Yang pertama itu bank sentral pertama lain dari apa? Oke, silakan dikerjakan. Sudah di-share. Salah satunya karena Revan duluan deh. Revan dapat 100. Tepuk tangan. Oke, prosesnya mudah kan? Sudah. Salah satunya tadi ada gambar berupa uang viral yaitu cek, ya kan? Apa gambar tersebut merupakan? Ya, cek itu alat pembayaran tunai. Nah, pretest akhir tersebut berfungsi untuk kilas balik dari pembelajaran hari ini. Kira-kira kalian sudah mengerti, sudah paham atau tidak paham? Ya kan? Oke. Selanjutnya sekarang pretest sudah, tes akhirnya udah. Sekarang kita akan main ice breaking sebentar aja. Semua berdiri. Berdiri ya. Coba baguskan. Ini boleh putar sedikit ya. Udah 3 mulai. Meninggikan. Merendahkan. Silakan Gladys simpulkan materi pada hari ini. Bantu ya, takut Gladys lupa. Yuk Gladys, hari ini kita belajar tentang sejarah uang, Oke. Apalagi? turunan, Fungsi Fungsi ya. turunan. Terus fungsi asli dari uang ya. Terus selanjutnya cara syarat dan syarat uang syarat uang, agar diterima masyarakat. Ya, iya kan? Ayo bantu dong. Terus apa lagi? Sistem barter itu sejarah uang. Oke, apa lagi? Intinya kita belajar tentang alat pembayaran tunai. Satunya adalah uang, ya kan? Ada uang viral, ada uang kartal dan lain-lain. Tepuk tangan buat Gladys. Oke, reward buat kelompok yang paling the best hari ini, ya mendapatkan nilai plus dari Miss Rita, yaitu kelompoknya. Reva, tepuk tangan. Ya, terima kasih buat kelompok Reva sudah mempresentasikan dengan baik. Ya, Miss, poinnya aplikasikan diri, ya kan? Bagaimana hari ini? Senang tidak belajar dengan Miss Rita? Senang. Terima kasih plus dong yang meriah. Kalau senang berarti mudah-mudahan materinya sampai dengan baik ya. Amin. Kemudian setelah senang dengan materi Miss Rita, berarti ada motivasi dari Miss Rita. Halo. Hai. Ingat, karena kita belajar alat pembayaran tunai, poin yang pertama motivasinya tidak boleh boros. Tidak boleh boros. Pakailah uang tersebut sebijak mungkin supaya kalian bisa menghemat uang tersebut sesuai dengan kebutuhan. Oke? Paham ya? Oke. Baik, demikian dari Miss Rita pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya begitu baik banget. Miss Rita juga mengucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman ini kelas 10 ya yang sudah antusias belajar tentang apa? Alat pembayaran tunai. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu Reva karena di jam siang ya. Ya, silakan Reva. Semua siap. Berdoa mulai.
Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum.